wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Delanti dari semester 3 Fakultas Hukum dengan NIM 241710022. Jadi di sini saya akan membahas tema yang ketujuh, dampak pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap ekonomi kreatif. Saat ini banyak individu yang menciptakan karya seperti lagu, film, atau desain dengan penuh kreatif dan usaha. Namun tidak jarang karya tersebut disebarluaskan atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Inilah yang disebut pelanggaran hak kekayaan intelektual, sebuah tindakan yang tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan ekonomi kreatif Indonesia. Pengertian HKI, hak kekayaan intelektual adalah hak hukum yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas hasil cipta rasa dan karsa mereka. Karya tersebut bisa berupa lagu, film, karya seni, desain, teknologi, bahkan merek dagang HKI yang berfungsi untuk melindungi karya agar tidak digunakan atau dikomersialisasikan tanpa izin dari pencipta. Sementara itu, ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang mengandalkan ide, kreatif, dan inovasi manusia sebagai sumber utama penghasilannya. Baik bidang ini meliputi musik, film, fashion, desain grafis, kuliner, animasi, aplikasi, dan masih banyak lagi. Kedua hal ini saling berkaitan erat tanpa perlindungan HKI. Pelaku ekonomi kreatif akan sulit berkembang karena mereka tidak memperoleh keuntungan yang layak dari karya yang dihasilkan. Bentuk-bentuk pelanggaran HKI yang umum terjadi. Pelanggaran HKI dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain pembajakan lagu dan film yang dijual atau diunggah tanpa izin, penggunaan musik atau desain orang lain untuk keperluan komersial tanpa mencantumkan nama pencipta, penjualan produk tiruan dengan merek terkenal untuk menarik pembeli, penggadaan software tanpa lisensi resmi. Pelanggaran seperti ini sering dianggap hal yang sepele, padahal dampaknya sangat luas tidak hanya bagi pencipta, tetapi juga bagi perekonomian nasional. Dampak pelanggaran HKI terhadap ekonomi kreatif. Dampak pelanggaran HKI dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi pencipta dan pelaku kreatif, kehilangan hak ekonomi dan royalti atas karya yang telah dibuat. Semangat berkarya menurun karena hasil jerih payah mereka tidak dihargai. Orisinal sulit bersaing di pasar karena versi tiruannya dijual dengan harga lebih murah. Bagi negara, berkurangnya pendapatan pajak dari sektor industri kreatif, menurunnya kepercayaan investor asing untuk menanamkan modal di bidang kreatif, hilangnya peluang ekspor produk kreatif lokal yang seharusnya bisa bersaing di pasar global. Bagi masyarakat dan konsumen, produk bajakan biasanya memiliki kualitas rendah dan dapat merugikan konsumen. Masyarakat menjadi kurang menghargai karya orisinal karena terbiasa dengan barang tiruan. Kasus nyata yang ada di Indonesia seperti kasusnya Lesti Kejora. Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik adalah kasus pelanggaran hak cipta lagu yang melibatkan penyanyi Lesti Kejora. Penyanyi dangdut Lesti Kejora memenuhi panggilan penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran hak cipta lagu Bagai Ranting Yang Kering dan 3 lagu lainnya ciptaan Yoni Dores. Lesti tiba bersama suami Rizky Bilar dan kuasa hukum Sadran Seskoadi, namun hanya Lesti yang menjalani pemeriksaan selama 4 jam. Dalam kasus ini, sebuah lagu digunakan tanpa izin dan penciptanya untuk kepentingan komersial berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Setiap orang yang secara sengaja dan tanpa izin, tanpa hak melakukan pelanggaran hak cipta dapat dikenakan hukuman pidana penjara hingga 4 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa penggunaan karya orang lain tanpa izin meskipun hanya untuk liburan tetap termasuk pelanggaran hukum. Melalui kasus ini pula, publik diingatkan untuk lebih menghormati hak cipta dan tidak sembarangan menggunakan karya milik orang lain. Solusi dan upaya pencegahan. Untuk mencegah pelanggaran HKI, di masa mendatang beberapa langkah penting perlu dilakukan. Yang pertama, mendaftarkan karya secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya HKI di kalangan pelaku industri kreatif dan masyarakat luas. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jerah bagi pelaku pelanggaran. Yang keempat, dukung karya orisinal anak bangsa dengan cara membeli produk asli, menonton film legal, dan mendengarkan musik dari platform resmi. Dengan langkah-langkah ini, pelanggaran HKI dapat
ditekan dan para pelaku kreatif akan merasa lebih terlindungi serta termotivasi untuk terus berkarya. Pelanggaran hak kekayaan intelektual bukanlah sekedar pelanggaran hukum, tetapi ancaman nyata bagi pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita menumbuhkan rasa menghargai dan menjaga karya cipta, baik milik sendiri maupun orang lain. Dengan menghormati HKI, kita tidak hanya melindungi para pencipta, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masa depan industri kreatif yang lebih maju, adil, berkelanjutan bagi Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.